Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan lagi dalam pembelajaran sosiologi untuk anak-anak sekalian kelas 12, karena ini adalah merupakan salah satu pembelajaran yang harus kalian ikuti. Maka perlu Pak Yasin ingatkan bahwa untuk pertemuan yang kemarin masih ada beberapa siswa yang belum mengumpulkan tugas. Untuk itu disilahkan untuk segera memenuhi tugas tersebut, karena dalam pembelajaran daring ini seluruh komponen-komponen tugas kalian akan menjadi salah satu komponen penilaian dan merupakan salah satu bentuk pemberian nilai yang terbaik untuk kalian semuanya. Anak-anak sekalian, sebelum kita lanjutkan untuk materi berikutnya, mungkin masih ada anak-anakku yang sampai saat ini belum hadir atau belum absensi. Dipersilahkan untuk segera absen dan menyampaikan kehadiran kalian masing-masing. Karena Pak Yasin lihat kelas 12, baik 12 IPS 1 maupun IPS 2, masih ada beberapa anak-anakku yang belum menyadari bahwa kalian ini adalah salah satu generasi muda yang cerdas, yang terampil, dan punya dedikasi tinggi dalam rangka untuk menyelesaikan tugas belajar di madrasah yang kita cinta ini. Maka Pak Yasin ingatkan anak-anakku sekalian yang sampai saat ini belum sadar bahwa kalian adalah merupakan salah satu generasi muda yang punya kecerdasan. Tolonglah sekarang mulai berubah tata nilai kalian, berubah tata kelakuan kalian, berubah dalam pola pikir kalian. Dan kebetulan pada kesempatan kali ini kita juga membahas berupa perubahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Di minggu-minggu kemarin Pak Yasin sampaikan bahwa perubahan sosial ini salah satu perubahan yang memberikan pengaruh bagi warga masyarakat. Ya, demikian juga pada kalian semuanya. Ketika kalian di kelas 10, di kelas 11, dan sekarang di kelas 12, harus sudah ada perubahan. Artinya perubahan itu bisa mempengaruhi nilai-nilai, karakter, dedikasi, dan nilai-nilai yang terbaik bagi kalian semua untuk meraih prestasi yang kalian inginkan. Maka di kesempatan kali ini kita sampaikan bahwa dalam perubahan sosial di masyarakat itu ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Ada pengertian perubahan sosial itu sendiri, ada faktor penyebab, ada faktor pendorong, dan juga ada faktor penghambat. Kemarin sudah kita sampaikan dan kalian sudah menulis, memberikan contoh, ada beberapa bentuk perubahan. Baik perubahan yang terkait dengan teknologi, baik perubahan yang terkait dengan nilai-nilai karakter kalian, maupun perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Maka di kesempatan kali ini akan Pak Yasin sampaikan mengenai teori-teori atau bentuk-bentuk perubahan yang harus kalian jalani ketika kalian hidup di dalam masyarakat. Oke, sebelum itu mungkin masih ada yang belum jelas terkait dengan definisi perubahan sosial. Sedikit kita singgung, ada beberapa definisi mengenai perubahan sosial yang disampaikan oleh beberapa tokoh sosiologi. Ada Sela Sumarjan, ada Pasugi Suparlan, ada Mark Ever, ada John Lewis Gillin, ada William F. Ogbu, dan sebagainya. Pada prinsipnya bahwa perubahan sosial itu adalah perubahan yang bisa mempengaruhi atau mempunyai pengaruh dalam rangka mengubah tata nilai, mengubah status, mengubah komponen-komponen yang ada di dalam masyarakat. Sekarang kalian ada di kelas 12, artinya tata nilai kalian berubah.
tidak seperti lagi ketika kalian di kelas 11. Sekarang kondisinya COVID-19 pandemi seperti ini jelas mengalami perubahan ketika belum ada pandemi ini. Kita bisa tatap muka dalam belajar, kita bisa berinteraksi secara bebas. Nah sekarang ada perubahan karena ada penyebab, faktor penyebabnya adalah kesehatan. Kita nggak boleh tatap muka secara langsung, kita harus jaga jarak, kita harus pakai masker, kita harus bisa meningkatkan imunitas. Ini salah satu upaya terjadilah semacam perubahan tata nilai. Begitu juga dalam proses pembelajaran kita ini, kita nggak boleh tatap muka, kita daring. Kita hanya menggunakan video, kita hanya menggunakan mungkin WA, kita hanya menggunakan HP dan sebagainya. Ini juga merupakan satu perubahan sosial. Namun demikian, kita harus paham juga bahwa perubahan itu ada beberapa faktor. Ada faktor pendorong, ada faktor penyebab. Maka kita lihat juga apa toh faktor penyebab perubahan sosial itu. Kalau kita lihat dari beberapa definisi yang disampaikan oleh beberapa tokoh sosiologi bahwa faktor penyebab perubahan sosial itu disebabkan satu karena lingkungan, ya lingkungan fisik, misalkan ada banjir, ada bencana alam, ada peperangan. Ini akan menyebabkan lingkungan fisik kita menjadi berubah. Ketika kita mengalami peristiwa gempa bumi 2006, jelas ini merupakan salah satu contoh besar terkait dengan perubahan sosial yang disebabkan oleh faktor fisik. Lalu yang kedua, penemuan baru. Anak-anak sekalian, dulu kita belum kenal yang namanya HP. Ya, belum kenal yang namanya handphone. Nah, sekarang handphone sudah banyak banget, bahkan mempengaruhi kebiasaan kita, mempengaruhi tata nilai kita, mempengaruhi kehidupan kita. Semua masyarakat sekarang sudah mengenal HP. Padahal dulu belum mengenal. Dulu yang namanya telepon itu hanya di beberapa tempat. Ya, bahkan dulu ada warnet, warung internet. Kita belum punya HP. Nah, sekarang HP sudah merajalela dari masyarakat satu ke masyarakat yang lain. Ini penemuan baru. Ada juga dulu belum ada komputer, belum ada laptop. Dulu masih menggunakan mesin ketik manual. Ya. Nah, sekarang semua wajib mengenal namanya IT, teknologi informasi. Kalian juga demikian. Bagaimana upaya kalian untuk meningkatkan kualitas dalam penggunaan teknologi? Pak Yasin percaya semua siswa punya naluri, punya perasaan untuk meningkatkan kualitas. Salah satunya didukung oleh faktor perubahan teknologi. Yang ketiga, adanya perubahan penduduk. Kita mengenal ada mortalitas, ada natalitas. Ada kelahiran, ada kematian. Namun demikian, kelahiran itu ada yang diinginkan, ada yang tidak diinginkan. Natalitas, ya, ada yang diinginkan, ada yang tidak diinginkan. Sedangkan mortalitas, setiap hari mesti ada orang yang meninggal. Dari natalitas dan mortalitas, kita mengenal jelas akan mempengaruhi jumlah penduduk yang ada di masyarakat. Nah, anak-anak sekalian, yang keempat, perubahan dalam lembaga sosial. Apa itu lembaga sosial? Nah, anak-anak sekalian yang Pak Yasin banggakan, kita atau kalian berada dalam lembaga sosial. Kita mengenal 3 lingkungan. Ada informal, ada formal, ada non formal. Dari ketiga lingkungan ini jelas punya lembaga sosial. Apa namanya? Itu adalah masyarakat. Ada masyarakat keluarga, ada masyarakat sekolah, ada masyarakat secara umum. Ketika kita dari informal, ada lembaga sosial, keluarga. Di sana ada struktur, ada ayah,
ada ibu, ada anak. Di sekolah jelas ada kepala sekolah, ada guru, ada tata usaha, ada siswa. Siswa pun ada beberapa lembaganya. Ada kelas 10, ada kelas 11, ada kelas 12. Nah, ketika kita berbicara lembaga sosial, jelas akan mempengaruhi perubahan sosial yang ada di lingkungan kita. Ketika kita berada di keluarga, jelas kita menggunakan norma-norma keluarga. Ketika kita berada di sekolah, jelas kita menggunakan peranatan aturan yang ada di madrasah. Dan ketika kita hidup di masyarakat, jelas kita kena yang namanya norma-norma sosial masyarakat. Ini, jadi semua kehidupan kita ini akan mengalami perubahan sosial. Anak-anak sekalian, selain faktor penyebab perubahan tadi, ada dua hal, ada faktor intern, ada faktor ekstern. Kalau kita berbicara faktor intern, jelas ada beberapa faktor yang disebabkan oleh di dalam lingkungan itu sendiri. Mungkin kalian sampai sekarang ini masih punya sifat malas, masih punya sifat ogah-ogahan, masih punya sifat acuh tak acuh. Ini salah satu contoh kecil terkait dengan faktor intern terjadinya perubahan sosial. Jam-jam sekian ini seharusnya kalian sudah siap belajar. Tapi karena ada faktor intern yang ada dalam hati kalian, maka timbul rasa malas, timbul rasa wegah. Ngapain harus belajar? Ini faktor intern. Dan juga mungkin karena disebabkan oleh faktor-faktor yang masih ada di lingkungan rumah kalian, atau mungkin di pondok kalian, atau mungkin di tempat kos kalian, yang itu semua didasarkan pada faktor intern, yaitu tata nilai yang ada dalam diri kita masing-masing. Kita mau pandai, kita mau cerdas, itu tergantung dari tata nilai kita yang ada dalam diri kita masing-masing, yaitu hati nurani. Sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang disebabkan oleh luar, yang datangnya dari luar lingkungan kita. Mungkin tadi sedikit kita singgung adanya bencana alam. Kita nggak tahu kapan datangnya bencana alam itu. Kapan terjadinya banjir, kita tidak tahu. Kapan akan terjadi gempa, kita juga tidak tahu. Namun ketika itu muncul, jelas akan memengaruhi perubahan sosial yang ada di masyarakat kita. Sekarang ada pandemi COVID-19. Ini salah satu faktor ekstern. Karena kita nggak tahu juga kapan berakhirnya COVID-19 ini. Apa obat yang harus dipakai oleh masyarakat untuk mengantisipasi agar tidak terjangkit adanya virus corona atau virus COVID-19. Kita nggak tahu kapan berakhirnya, kapan datanya, kita nggak tahu. Tiba-tiba kita kena dampak dari COVID-19 ini. Kita tidak bisa melakukan aktivitas secara normal. Kita dibatasi, kita harus menggunakan tata cara protokol kesehatan. Inilah faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial kita. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita lanjutkan, mungkin ada 1-2 dari kalian yang mungkin bertanya, nanti bisa langsung japri pada Pak Yasin. Ya, japri aja pada Pak Yasin apa yang ditanyakan terkait dengan faktor-faktor perubahan sosial. Nah, untuk itu, sekali lagi anak-anak sekalian, setiap langkah kita, setiap aktivitas kita selalu mengalami perubahan. Itu harus kalian catat. Dan perubahan itu selalu mempengaruhi jiwa kita masing-masing. Baik itu yang bersifat regres
Regres itu mundur atau progres maju. Nah, tinggalkan anak sekalian. Apakah senang mengalami kemunduran, apa senang mengalami kemajuan? Karena seharusnya anak-anak punya satu komitmen. Hari ini lebih baik pada hari kemarin. Dan hari ini adalah salah satu tolak ukur untuk meraih kemajuan di hari esok. Ini harus anak-anak camkan dalam hati kalian semuanya. Karena dengan demikian, insya Allah langkah kalian, perilaku kalian, tata nilai kalian akan selalu mengalami perubahan yang progres, yang maju. Nah, apa gunanya kalian belajar kalau tidak ada perubahan yang baik? Apa gunanya kalian memahami salah satu ilmu pengetahuan ketika Anda tidak punya cita-cita yang baik? Ya, makanya anak sekalian, Pak Yasin pesan, mungkin masih ada 1-2 kalian yang belum bisa merasakan adanya perubahan dalam diri kalian masing-masing. Jadi masih monoton. Ya, apalagi sekarang banyak di rumah. Tidur semuanya sendiri, begadang semuanya sendiri. Nah, ini akhirnya akan terjadilah gejolak-gejolak yang tidak baik. Akhirnya Anda mengalami regres, mengalami kemunduran. Nggak bisa bangun pagi, nggak bisa ibadah dengan baik, tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Nah, ini ya. Padahal ketika kalian tidak punya cita-cita yang baik, tidak punya langkah yang baik menuju ke arah yang lebih maju, berarti kalian mengalami kerugian. Dari kelas 10, kelas 11, dan sekarang kelas 12 ini seharusnya kalian sudah bisa memetik apa yang terjadi perubahan progresivitas dalam diri kalian masing-masing. Oke, anak-anak sekalian, tolong Pak Yasin kasih tugas, nanti dikerjakan di rumah. Dan semua tugas-tugas sosiologi tolong kalian jadikan satu. Tugas kemarin tolong dijadikan satu dalam satu buku khusus untuk sosiologi. Dan sewaktu-waktu buku itu akan Pak Yasin minta untuk dikumpulkan. Maka kepada siswa sekalian yang kemarin belum mengumpulkan, tolong ditulis dalam buku kalian masing-masing. Ya, sediakan buku tulis satu untuk kalian bisa mengerjakan tugas-tugas dari Pak Yasin. Nah, tugas hari ini satu, tolong dicatat. Berilah contoh beberapa definisi perubahan yang ada di lingkungan kalian masing-masing. Yang kedua, berilah contoh faktor perubahan sosial, baik eksternal maupun intern yang ada dalam lingkungan masyarakat kalian. Yang ketiga, berilah pendapat, berilah analisis mengapa terjadi perubahan sosial dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu aja anak-anak sekalian, pertemuan pada pagi hari ini. Masih ada waktu beberapa menit untuk Anda belajar lagi, Anda mengerjakan tugas, tolong dikerjakan, dan nanti kalau sudah selesai kalian harus jawab pada Pak Yasin. Dan buku itu sewaktu-waktu akan Pak Yasin ambil, Pak Yasin minta untuk dikumpulkan sebagai salah satu bentuk penilaian kalian pada pembelajaran sosiologi. Demikian anak sekalian, banyak salah Pak Yasin mohon maaf. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.